banyak petani yang kadang tuh merasa bahwa yang tercecer atau yang hilang itu bukan merupakan sebuah kehilangan begitu. Jadi Oh iya. ya mereka tuh menganggap itu hal yang biasa karena mereka menggunakan alat-alat dari zaman 60 70-an, kemudian mereka juga menggunakan metode atau misalkan kalau untuk padi jemurnya di depan rumah seperti itu kan ya, Iya, Prof. iya. Itu sebenarnya kalau misalkan, dari Kementerian Pertanian atau dari Balitbang sendiri, apakah sudah ada kayak, banyak penyuluhan atau pelatihan terkait hal itu juga kah? Atau bagaimana, Prof? Karena Iya, kan heeh. oke. Saya ini pelatih dulu, Oh, oke. Ini termasuk pas yang ya, pelatih. pas nanyanya. Iya, jadi waktu itu memang saya masih muda ya kayak Mbak Andini. Heeh. Jadi ya memang jadi pelatihnya, ya bagaimana menyuluh kita bersama-sama rekan penyuluh. Jadi saya kan peneliti ya. Nah, Mhm. peneliti melakukan penelitian, tapi dalam dalam kita memastikan bahwa penelitian ini benar, itu kan kita juga melakukan kegiatan lapangan ya. Jadi Mhm. bekerja dengan para penyuluh, kemudian kita bersama Bulog waktu itu juga Mhm. Puslitbang logistik yang ada di Tambun waktu itu. Juga sama-sama kita bekerja sama untuk bagaimana cara menekan kehilangan hasil ini supaya bisa apa namanya ya lebih banyak yang kita siapkan untuk pangan kita ini. Mhm. Jadi apa namanya kegiatan penyuluhannya ini yang sekarang memang ya harus dikembangkan terus ya. Jadi memang kita agak menurut saya ya penyuluh kita artinya intensitas penyuluhan maksud saya Mhm. itu masih agak agak cooling down sekarang ini. Oke. Tapi kita punya cara-cara lain kan. Kalau dulu kan Mhm. Mhm. metodologinya kan tatap muka ya. Iya, betul. Bahkan sekarang sudah 4.0 kan. Jadi Mhm. penyuluhan 4.0 juga mestinya dihidupkan. Betul Jadi sekali. apa namanya kita tidak perlu tatap lapang, tapi melalui kegiatan online begini ini sekarang seperti Mhm. kita ini sebenarnya bisa juga. Jadi Mhm. memang harusnya metode-metode seperti inilah yang harus kita kembangkan untuk bisa menemui para apa namanya milenial farmer ya. Sekarang kan Mhm. petaninya juga petani-petani muda harus mulai dibuat tertarik juga. Mhm. Mhm. Jangan hanya mengandalkan petani yang sudah oldies ya. Nah, Mhm. sehingga apa namanya ya kita perlu kaderan dari situ saya kira untuk bisa menekan atau menangani kegiatan pengembangan losis dan lain-lain ini. Oke, berarti intinya tuh Oke. harus menyeluruh ya, Prof? Maksudnya dari, teknologi, metode, Mhm. infrastruktur, Ya, pelatihan juga semua, ya, regenerasi petani pun juga harus ya, di-upgrade semuanya ya, supaya, betul. dapat ditekan begitu kan. Nah, eee, selain itu nih, Prof, dari Kementerian Pertanian sendiri apakah sudah ada kebijakan khusus terkait food loss? Karena kan saya sempat baca nih, beberapa artikel di tahun lalu bilang bahwa untuk Perpres nomor 83 tahun 2017 lagi akan diperbaharui, dan nanti, akan dimasukkan apa namanya, isu, penanganan food loss and waste di situ dan juga mungkin Mhm. pengendalian, konsumsi seperti itu. Ya, ya. Sepengetahuan Profesor tuh udah sejauh apa sih, untuk Perpres itu sendiri atau mungkin kebijakan-kebijakan yang lain yang sedang dibuat oleh Kementerian Pertanian begitu? Ya, kalau kebijakan apa namanya kehilangan hasil ini kan Mhm. ya seperti saya sampaikan tadi itu never ending menurut saya sejauh ini. Mmm. Enggak, jadi usaha kita membantu bukan membantu kita berusaha untuk bagaimana mereduksi losses itu sebetulnya kita sudah lakukan banyak program. Mhm. Jadi bantuan alat itu untuk pengeringan, untuk Mhm. panen, untuk apa namanya ya dari panennya, pengeringannya, perontokan, kemudian penggilingannya misalnya untuk padi, kemudian transportasi, apa namanya penggudangan, bahkan silo segala macam sudah teknologi-teknologi yang Mmm. canggih-canggih sudah kita kenalkan juga. Nah, yaitu tadi konsistensinya ya, saya kira perlu dan itu lagi-lagi harus disupport oleh yang lain. Kalau ada Mmm. alat rusak sedikit, kemudian petani nggak tahu, bengkelnya nggak ada juga. Ini Iya, yang saya iya, iya. kira harus di-develop bersama ya. Jadi Mhm. begitu ada teknologinya, mestinya lapangan itu sudah siap
bagaimana cara merawat alat itu, teknologi itu, dan itu petani mestinya mau dan mampu menguasai. Kalau dari kami, dari kementerian rasanya sudah memberikan kayak tadi disampaikan pelatihan. Kalau melatih teknologi, saya kira teknologi itu diberikan lengkap dengan pelatihannya. Ya, hanya maintenance atau kemampuan untuk melestarikan pengetahuan, melestarikan itu. Nah, itu yang saya kira harus ditambahkan lagi, ditingkatkan lagi, supaya tidak ada lagi alat yang baru dipakai 2-3 kali kemudian nganggur dan nggak tahu cara menyelesaikan, malah dibiarkan nggak ada laporan juga, gitu kan. Jadi saya kira ini yang harus harus dihidupkanlah pola kerjasama, pola komunikasi supaya kita juga bisa membina terus. Atau penyuluh juga kalau memang bisa diaktifkan lagi untuk bisa tatap muka lebih intensif juga lebih bagus. Meskipun pakai daring ini juga bisa dilakukan. Tapi menurut saya ya metode temu wajah itu saya kira ya penting juga ya kan, supaya orang merasa bahwa ini aku nggak nonton YouTube kok, tapi ini aku benar-benar gitu ya. Nah itu keduanya perlu itu supaya muncul. Ini saya kira ya bagus tapi juga harus dilengkapi. Saya kira gitu Mbak Nini.